Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwidia Andriani. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Palangkaraya. Saat ini kami sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2020. Di mana dalam uji kinerja ini kami melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik. Praktik pembelajaran yang kami laksanakan adalah secara daring melalui sinkronus dan asinkronus. Untuk perekaman pelaksanaan praktik pembelajaran bersama peserta didik kami laksanakan pada hari Selasa 17 November 2020. Berikut akan saya tampilkan rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan bersama peserta didik. Baik, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Absen kita kan dimulai pukul 6.30 ya. Ini Ibu sudah cek juga di website kelas, semuanya sudah absen, bagus. Yang ikut Zoom juga sudah lengkap ya. Terima kasih untuk kedisiplinan dan tanggung jawab kalian ya. Sebelum kita masuk materi, memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cek dulu nih jaringan di tempat kalian. Bagaimana jaringan di tempat kalian anak-anak? Lancar, Bu. Lancar aja ya. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Nyaring atau masih putus-putus? Nyaring, Bu. Semuanya bisa lihat aja Ibu. Bisa. Oke. Bu. Sip, bagus. Berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ingin menyampaikan aturan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Ketika sudah mulai kegiatan pembelajaran, silahkan nonaktifkan mikrofon kalian. Ya, silahkan klik tanda mute. Ketika nanti ingin menjawab pertanyaan dari Ibu atau ingin menyampaikan pendapat, silahkan klik aktifkan dulu, unmute, baru bicara. Ya, untuk video tidak boleh dinonaktifkan. Semuanya harus terlihat wajahnya yang ceria, yang cantik, yang ganteng ya. Biar Ibu juga bisa melakukan kontrol terhadap aktivitas kalian. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran? Apakah ngobrol sendiri dengan keluarga atau memperhatikan pembelajaran dari Ibu? Ya, itu ya. Aturan pembelajaran hari ini. Dan Ibu sampaikan ada 3 kriteria penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ini berhubungan dengan tanggung jawab, kedisiplinan kalian, dan kepercayaan diri kalian ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ini nanti Ibu ambil dari nilai evaluasi yang ada di quizzes, evaluasi akhir ya. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ini Ibu pantau nanti pada saat kalian diskusi melalui WhatsApp group ya, dan juga pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi melalui Zoom meeting. Baik anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baik. Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan, Putri Naira.
Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri Naira. Anak-anak, silahkan persiapkan diri kalian dengan baik. Silahkan cek kerapian, bagaimana cara duduknya yang baik. Siapkan alat tulisnya, ya. Dan ingat, disiplin mengikuti pembelajaran. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Ibu cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Yes. Pagi. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengawali pagi hari kita yang cerah ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menyanyi bersama-sama dengan semangat. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya tertidur. Ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dan menambah konsentrasi kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita lakukan gerakan fisik senam otak ya. Yuk, ikuti dengan semangat ya, biar bisa konsentrasi seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Mulai dari gerakan 5 dan 0. Bermain musik asik sekali. Ding dong, gembira hati. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bermain musik asik sekali. Ding dong, gembira hati. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bermain musik asik sekali. Ding dong, gembira hati. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Pegang-pegang perutnya. Baik, bagus anak ibu. Udah, Bu. Tolong ini Favian ini yang bagus, ayo. Jadi nanti kelihatan loh di rekamannya ya. Oke, bagus. Terima kasih semuanya. Sudah semangat? Semangat, Bu. Siap untuk belajar? Iya, Bu. Ya, Siap, baik. Bu. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Ingat untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jangan lupa untuk selalu disiplin mengikuti pembelajaran dan percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Seperti apa yang dikatakan oleh tokoh dunia kita, C.S. Lewis, bahwa kita adalah apa yang kita percaya.
Ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa, kita mampu melakukan apapun. Oke? Jangan pantang menyerah ya. Baik. Nah, anak-anak, karena di masa sekarang kita masih mendapat musibah dan cobaan ya dengan adanya COVID-19, Ibu mau tanya, apakah kalian di rumah sudah menerapkan hidup baru, new normal, hidup dengan tatanan baru? Sudah, Bu. Apa saja sih yang kalian lakukan di era new normal ini? Memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, Bagus, hebat anak ibu. Ini kita belajar apa? Matematika. Masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? masih, Bu. Apa coba yang kita pelajari kemarin? Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan. Yeay, hebat. Semuanya masih ingat. Oke, tentunya masih ingat ya dengan ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan. Masih. Nah, ini gambar favorit kalian. Nah, ya. Yuk, siapa nih yang ingin membaca? Yang Saya, Bu. ditampilkan? Oke, silahkan. Ibu Ami membeli sekotak pizza sebanyak 1/2. Bagian dibagikan kepada anaknya dan 1/4. Bagian diberikan kepada tetangganya. Ibu Berapa Ami membeli sekotak pizza sebanyak 1/2. Bagian dibagikan kepada anaknya dan 1/4 bagian diberikan kepada tetangganya. Berapa pizza yang masih tersisa? Oke, hebat anak ibu. Dengan penuh semangat ya membacanya. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Berapa bagian pizza yang masih tersisa? Ini Saya, sudah Bu. kita pelajari kemarin. Ya, silakan Putri Naira. Saya, Bu. Sisa pizzanya 1/4, Bu. Sisa pizzanya 1/4, benar. Lalu anak-anak, satu loyang pizza itu jika dijadikan pecahan ada berapa ya ini? Dari ilustrasi ini. 4/4. 4/4, hebat. Berarti semuanya masih ingat ya dengan materi pembelajaran kita yang lalu. Baik, hari ini kita akan langkah-langkah mengidentifikasi untuk menyelesaikan permasalahan. Saya, Bu. Ya, Naira Putri. Pertama, temukan yang diketahui pada soal. Ya. Kedua, temukan yang ditanyakan pada soal. Ketiga, tuangkan cara penyelesaiannya. Keempat, lakukan pengecekan kembali. Kelima, tulislah kesimpulannya. Oke, benar sekali. Yang lain masih ingat? Bagaimana langkah-langkah identifikasi? Oke, baik ya. Jika semuanya masih ingat, mari kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini, ya. Masih, Bu. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, ya. Namun sebelum kita mempelajari materi ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui slide PowerPoint yang akan Ibu tampilkan, kalian diharapkan dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan teliti. Siap ya anak-anak? Ya, Bu. Lalu apa Siap, sih Bu. kompetensi yang Siap, Bu. diharapkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan kompetensi abad 21 ya? Kalian diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik. Baik itu dengan temannya maupun dengan ibu guru, ya. Yang kedua, kemampuan bekerja sama. Kalian harus bekerja sama dengan tim, dengan rekan, menuangkan hasil pikiran kalian. Baik anak-anak. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yang kita lakukan sekarang ya, pendahuluan dan identifikasi masalah melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kedua nanti kita akan beralih ke WhatsApp group untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Yang ketiga nanti kita kembali masuk lagi Zoom meeting sesi 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik ya. Nah, sekarang mari kita belajar mengidentifikasi masalah. Ibu punya gambar nih. Gambar apa ya ini?
Kue. Kuenya lezat sekali. Nah, oke. Ini ada permasalahan yang akan Ibu tampilkan anak-anak. Nah, yuk silahkan dibaca. Saya, Bu. Oke, silahkan Syahila. Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 2/3 kg. Karena adik ingin roti buatan ibu, maka ibu membuatnya. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi 1/4 kg untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Oke, anak-anak silahkan dianalisa dan lakukan identifikasi masalah pada permasalahan ini. Silahkan diselesaikan dalam waktu 5 menit. Oke, ada yang sudah bisa? Silahkan menyampaikan pendapatnya. Bu, saya izin ingin memberikan pendapat, Bu. Silahkan Putri Naira. Ketahui persediaan mentega ibu 2/3 kg. Mentega digunakan untuk membuat roti 1/3 kg. Dan ibu membeli lagi mentega 1/4 kg. Yang ditanyakan, berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Benar. Penyelesaian 2/3 dikurang 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12 dikurang 4/12 ditambah 3/12 Tepat sama sekali. dengan 4/12 ditambah 3/12. Setelah itu dijumlah dan hasilnya sama dengan 7/12. Oke. Kesimpulannya, jadi mentega yang dimiliki ibu sekarang adalah 7/12 kg. Oke, bagus sekali Putri Naira. Bagaimana teman-temannya yang lain? Sama tidak hasilnya? Sama, baik. Sudah paham anak-anak bagaimana mengidentifikasi permasalahan lalu mencari cara penyelesaiannya? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Sahila silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Silahkan. Jika ada pengurangan dan penjumlahan, pecahan yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Oke, jika ada pengurangan dan penjumlahan, yang mana yang dikerjakan dahulu? Apakah teman-temannya bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, Steven, silakan. Bu, saya izin menjawab pertanyaan Syahila. Baik, silakan. Karena penjumlahan nilainya sama, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari sisi sebelah kiri. Jadi dari permasalahan ini, yang dikerjakan dahulu adalah pengurangan dahulu. Pengurangan dahulu ya yang dikerjakan. Baik. Syahila, jika ada pengurangan dan penjumlahan, karena kan pengurangan dan penjumlahan nilainya sama. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sisi sebelah kiri. Ya. Terima kasih, Steven. Bagaimana Syahila? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Anak-anak, setelah ini, jika kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini, silahkan kalian mengakses website kelas kita ya. Ini alamat website kelas kita, site.google.com/view/kelas 5 SD Negeri 6 Raja /PPG. Nanti bisa melihat, kalian bisa mempelajari materi ulang, mengerjakan LKPD, ya. Silahkan kerjakan LKPD, cermati dan ikuti langkah-langkah yang tersedia. Silahkan berdiskusi dengan baik dan penuh tanggung jawab bersama teman-teman kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin ya. Oke anak-anak, Ibu ingatkan. Untuk kegiatan diskusi, jangan lupa untuk mengirim bukti diskusi, baik itu berupa foto, atau voice, atau chat, atau video ke WA Ibu ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita akan melakukan presentasi hasil diskusi melalui Zoom Meeting sesi 2. Oke, setuju? Setuju, Bu. Masih semangat?
Masih Masih, oke. Sekarang kita cek dulu. Kita sudah terlihat anak-anak. Nah, pada website kelas kita silahkan pilih menu PPG. Pilih nih. Bahan ajar, LKPD, maupun evaluasi ya. Silahkan klik di sini yang bertuliskan huruf tebal ini untuk mengakses bahan ajar, menu LKPD, maupun evaluasi. Paham semua? Sudah paham. Sudah. Setelah ini kita masuk ke WhatsApp group untuk diskusi ya. Nanti Ibu pandu melalui video call ataupun juga voice ya. Silahkan bekerja sama dengan baik. Tuangkan jawaban kalian satu persatu di grup kelompoknya. Kemudian yang lain melalui WhatsApp group ya. Zoom sesi 1 ini Ibu akhiri. Kita beralih ke WhatsApp group untuk diskusi permasalahan yang ada pada LKPD. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa menyelesaikan itu? Ada kendala? Tidak ada kendala ya? Semuanya bisa berarti ya? Oke, anak-anak, jika sudah bisa, silahkan lanjut mengerjakan dan berdiskusi. Nanti kita bertemu lagi pada Zoom sesi 2 ya. Oke, selamat pagi. Bagaimana? Sudah bisa menyelesaikan soal LKPD-nya? Ada kendala? Sudah bisa semua? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Jumpa lagi Selamat pagi, Bu. pada Zoom sesi 2 ya untuk kegiatan presentasi hasil diskusi. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Jadi sudah cek ya siapa yang presentasi. Untuk nomor 1 dipresentasikan kelompok 5 ya. Untuk nomor 2 dipresentasikan kelompok 3, untuk nomor 3 dipresentasikan kelompok 2 ya. Benar? Benar, oke. Sesuai kesepakatan tadi ya. Baik. Sekarang Ibu akan tampilkan hasil diskusinya. Tadi sudah membuka website semua? Sudah tahu ya? Sudah, Bu. Ada akses bahan ajar, LKPD, dan evaluasi nanti yang akan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini. Baik anak-anak, kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Untuk nomor 1, ini tadi hasil dari kelompok 5. Ini ya hasilnya ya. Silahkan. Perwakilan dari kelompok 5. Ibu, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Oke, Naila. Nama saya Naila Tuzanuba dari kelompok 5. Ya, silakan Naila. Diketahui kakak mempunyai 41/2 meter pita. Diberikan kepada Yanti 21/4. Lalu diberikan ayah 1/5. Ditanyakan panjang pita kakak adalah jawaban 41/2 dikurang 21/4 tambah 1/5. Jadi 9 dijadikan pecahan biasa menjadi 9/2 tambah 90/20 dikurang 45/20 ditambah 24/20. Jadi hasilnya 69/20. Jika dijadikan pecahan campuran, hasilnya 39/20.
Kesimpulan, jadi panjang pita kakak sekarang adalah 39/20 meter. Oke, baik. Silahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Ibu, dari hasil perhitungan saya juga sama, Bu, hasilnya. Naswa kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, dari kelompok 3. Hasilnya sama seperti kelompok 5 ya? Sama, Bu. Ohnya cara penyelesaiannya sampai menyimpulkan. Iya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Bagus, kelompok 5. Sekarang presentasi yang kedua, nomor 2. Dari kelompok 3 ya. Silahkan perwakilan dari kelompok 3. Ibu, Ya, silahkan. Nyalakan Assalamualaikum. dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ibu, Sahila. saya dari Syahila Nama saya Syahila Cahaya dari Oke, perwakilan baik, dari silakan. kelompok 3. Ingin mempresentasikan Ayo, Sahila. nomor 2. Oke, baik. Silahkan. Tante membeli 5/6 kilogram gula pasir, kemudian membeli lagi 1/3 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 3/5 kilogram. Sisa gula adalah diketahui Tante membeli gula pasir 5/6 kilogram. Kemudian Tante membeli lagi gula pasir 1/3 kilogram. Gula digunakan untuk membuat kue. Jadikan kepecahan campuran hasilnya 2/17/30. Kesimpulan, jadi sisa gula Tante adalah 17/30 Oke, terima kasih kelompok 3. Silahkan yang ingin menanggapi. Dari kelompok lain, apakah hasil kelompok 3 sudah tepat dan sesuai dari yang ditanyakan, pembahasan, kesimpulan? Ayo. Menurut saya, jawaban dari kelompok 3 sudah tepat, Bu. Oke. Sudah tepat ya, Steve? Yang diketahui, yang Sudah, Bu. ditanyakan, sudah sama dengan kelompoknya, Steven? saya sudah tepat, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bagus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Steve. Nama saya Stephen Duan dari kelompok 2. Izin mempresentasikan soal nomor 3. Oke, Steve, silahkan. Aska mempunyai minyak goreng sebanyak 5/6 liter. Agar tidak kekurangan persediaan, Aska membeli lagi 1/2 liter. Kemudian, Aska menggoreng ikan menggunakan minyak goreng sebanyak 2/3 liter. Berapa sisa minyak goreng Aska sekarang? Untuk pembahasannya, 5/6 ditambah 1/2 dikurang 2/3. Sama dengan 5/6 ditambah 5/2 dikurang 2/3. Sama Oke. dengan 5/6 ditambah dengan 15/6 dikurang 4/6. Setelah dijumlahkan, semua hasilnya 16/6. Disederhanakan menjadi 8/3. Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/3. Jadi kesimpulan dari soal tadi, jadi sisa minyak goreng Aska adalah 2/3 liter. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi dari kelompok 2. Hasil Bu. dari kelompok 2 ya, silakan. Syahila. Ibu, menurut hitungan kami jawaban kelompok 2 sudah tepat. Ya. Sudah tepat, sudah sesuai semua ya? Iya, Bu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Bersama pembahasan diskusi nomor 1. Seperti ini ya. Tadi Ibu lihat juga sudah tepat semua. Nomor 2. Nah, seperti ini ya. Pembahasan nomor 2 yang diketahui, kalian sudah tahu semua tadi. Jangan lupa untuk menganalisa soal, apa yang diinginkan soal itu ya. Ditambah atau dikurang, ditambah dulu atau dikurang dulu, kurang dulu atau ditambah dulu, kalian harus mengerti ya. Pembahasan diskusi nomor 3. Seperti ini ya anak-anak, silahkan disimak. Minyak goreng Aska
kemudian membeli lagi, kemudian digunakan untuk menggoreng ikan. Berarti setelah dijumlahkan, dikurangkan. Sudah bagus semua hasil diskusinya, kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab, disiplin ya. Dari tiga kelompok yang presentasi tadi sudah tepat menurut Ibu ya. Sudah bagus semua. Terima kasih anak-anak Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dengan materi kita hari ini? Baik anak-anak. Sudah, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan disimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Ibu, saya ingin menyimpulkan yang nomor 1, Bu. Oh ya, pembelajaran 1. Apa, Putri Naira? Dalam penyelesaian soal cerita harus memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu memahami apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, cara menjawab, dan memberi kesimpulan. Oke, bagus Putri Naira. Terima kasih. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Syahila. Saya izin menyimpulkan nomor 3, Bu. Iya, silakan Syahila. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan bisa juga dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bagus semuanya, berarti sudah menyimak pembelajaran dengan baik ya. Nah, baiklah anak-anak, karena kalian sudah bisa, sudah sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini, sudah bisa menyimpulkan juga. Ibu beri 2 jempol untuk kalian semua. Yeay, bagus. Nah, dari hasil diskusi yang kalian lakukan, di sini Ibu melakukan penilaian ya. Untuk kelompok 1, menurut Ibu sudah tepat dari cara hitungnya, dari identifikasi masalahnya, sampai memberikan kesimpulan. Anggotanya juga sudah aktif. Ibu beri nilai 100 untuk kelompok 1. Yeay, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 2 juga sudah ada ya. Untuk yang lainnya. Ini untuk kelompok 3, Ibu berikan nilai 83. Jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Di pembelajaran selanjutnya bisa diperbaiki lagi, oke? Untuk kelompok 4 dan kelompok 5 sama. Sudah bagus, sudah tepat cara menyelesaikan permasalahannya. Diskusinya bagus, semua anggota terlibat aktif. Ibu beri nilai 100 untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Tepuk tangan. Nah, baik anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Pembelajarannya menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya? Kalian suka? Menyenangkan, Bu. Melalui Zoom. Menyenangkan. Semuanya suka menggunakan Zoom meeting untuk belajar? Iya, Bu. Untuk mengerjakan evaluasinya nanti menggunakan Quizizz ya. Semuanya sudah bisa mengakses Quizizz-nya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke, baik. Sudah bisa, Bu. Ya. Sudah bisa. Nah, anak-anak, apa kekurangan dari Ibu? Apakah penjelasan Ibu kurang bisa dimengerti atau terlalu cepat? Semuanya itu, Bu, bisa dimengerti. Oh, semuanya bisa dimengerti. Semuanya bisa dimengerti, Bu. Bagus. Oke, Ibu minta saran dan pendapat dari kalian semua untuk pembelajaran berikutnya agar pembelajaran kita lebih baik, lebih aktif, dan lebih menarik lagi. Ayo, berikan saran ke Ibu apa yang harus kita lakukan. Ibu, Ya, Putri Naira. saya ingin memberi saran. Silahkan, Putri. Bu, saran dari saya supaya durasi mengerjakan diskusi diperpanjang waktunya, Bu, agar lebih konsentrasi lagi saat mengerjakan. Oke, baik ya. Pembelajaran berikutnya mungkin bisa kita tambah lagi ya, 10 atau 15 menit agar kalian bisa konsentrasi dan diskusi dengan sangat baik. Oke ya, terima kasih untuk Putri Naira dan semua anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Sama-sama, Bu.
Ibu ingatkan jangan lupa untuk membuka website kelas ya, untuk membuka website kelas, kemudian pelajari lagi materi yang ada di dalam website kelas. Kalian bisa minta bantuan kepada kedua orang tua ataupun siapapun yang ada di rumah ya, untuk belajar kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA ke WA pribadi Ibu ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika ditemui penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal cerita, maka kalian harus mengerjakan dari sisi kiri terlebih dahulu, ya. Baik, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari perkalian pecahan, ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan ya. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan agar kita bisa bertemu lagi dan melakukan pembelajaran lagi meskipun hanya lewat virtual tatap muka secara online ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di doa selesai. Terima kasih Putri Naira. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan ya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi melalui kuisis setelah ini ya. Untuk evaluasi bisa kalian lihat pada website kelas ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan proses pembelajaran bersama peserta didik, saya melakukan refleksi diri untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran yang telah kami laksanakan. Adapun kelebihan pada proses pembelajaran kali ini adalah yang pertama, media pembelajaran sudah saya buat semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Yang kedua, evaluasi pembelajaran saya gunakan berbasis game sehingga peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana pada model pembelajaran ini peserta didik lebih aktif dan guru dapat mengurangi aktivitas ceramahnya. Peserta didik menemukan dan mengidentifikasi masalah sendiri, kemudian menyelesaikan masalah dengan pengetahuannya sendiri, baik itu dalam kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Untuk kekurangan pembelajaran saya pada kali ini adalah pada segi teknis pembelajaran, aplikasi yang saya gunakan belum maksimal. Pada pemutaran video masih sering macet ataupun ada suara yang belum terdengar, mungkin itu adalah kendala jaringan dari peserta didik maupun dari saya. Ini adalah PR bagi saya untuk memperbaiki bagaimana penggunaan aplikasi pembelajaran daring pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.